Hai, good morning. Saya Henry Klim. Ini lagi ngelewatin tempat orang latihan memanah. Jadi saya ingat target. Nah, kalau kita bicara target atau mendengar target, secara alamiah orang umumnya akan terintimidasi, mentalnya terintimidasi. Wow, apalagi nih, gitu. Nah, padahal ya, target seberapa jauh pun atau tingginya target itu bisa menjadi teman yang baik, menjadi sahabat bagi pikiran kita. Mengapa begitu? Nah, ini kita perlu tak pahami dulu. Sifat dasar pikiran itu apa? Sifat dasar pikiran itu seperti uap yang pergi kemana-mana. Uapnya energi, tapi kemana-mana. Namanya drifting ya, hanyut ke sana ke sini. Sifatnya umumnya destruktif, bergerak ke lembah-lembah yang rendah atau jatuh ke dalam indulgen. Indulgen itu terlelep, overwhelming ya, terlelep ke dalam pikiran-pikiran yang mengenakkan, godaan-godaan yang meninggikan ego, ya, sensasi-sensasi kepuasan ya bagi diri sendiri. Jadi pikiran secara alamiah memang seperti itu, cair dan pergi kemana-mana. Nah, kalau kita memasang target, dia akan menjadi teman, menjadi alat bantu untuk mengumpulkan nyawanya itu, bergerak ke satu titik. Ya, seperti uap air tadi di ketel itu, kita memberinya satu saluran output sehingga uapnya mengarah ke satu titik. Nah, uap yang mengarah ke satu titik ini bisa menggerakkan kereta api, ya, turbin. Uap itu bisa maju pesat. Jadi besok-besok kalau mendengar target, ingat, this is my friend. Dia akan membantu saya melawan kecenderungan alamiah alam pikir yang pergi kemana-mana, hanyut kemana-mana, sekar PDW. Nah, dengan ini dia akan menghimpun, mengumpulkan nyawa, mengumpulkan energi, dan fokus pada titik tertentu. Jadi bagaimana dong supaya kita kalau mendengar target dari kantor kerjaan itu tidak merasa terintimidasi, tapi merasa gimana? Salah satu cara adalah memulainya dengan progresif perlahan. Misalnya lihat target yang dekat itu dulu, ya toh. Itu latihan. Nanti kan pasti ada yang kena. Kalau ada kena, dia akan memberi kita kita tidak tawar hati ya, kita menjadi excited, kita namanya quick wins. Maka penting target-target yang lebih kecil itu supaya ada kayak vitamin jiwa. Nah, kalau sudah ada dapat quick wins seperti itu, perlahan-lahan targetnya dijauhin ya. Kalau dalam usaha dinaikkan ya, perlahan-lahan. Nah, nanti kapasitas kita akan terbangun secara otomatis sehingga target yang jauh di sana itu kita tidak merasa jauh lagi karena sudah membiasakan diri, mendisiplinkan diri untuk mencapainya. Dengan begitu, ketika kita mendengar target, itu jiwa kita langsung buka, merekah. Bukan shrink down ya, mengkeret dan tertekan, terintimidasi. Tapi kita malah, yes, this is the time. Saya mengumpulkan nyawa, menyatukan pikiran agar dia hanya konvergen menuju satu titik seperti sinar laser, ya kan? Kalau pikiran sudah seperti sinar laser, energi, perhatian, kemauan dan nyawa kita bergerak ke satu titik, setebal apapun hambatan, sehebat apapun rintangan, mau baja setebal begini pun, kalau kekuatan kita seperti laser, pelan-pelan dia akan suatu hari akan tembus. Itulah yang disebut dengan terobosan. Jadi kalau kita mengembangkan usaha, karier, atau pekerjaan lain ya, dan merasa kok hanya di situ-situ ini selama beberapa tahun atau puluhan tahun ini, sangat mungkin belum terjadi terobosan, belum terjadi breakthrough. Nah, supaya breakthrough gimana? Ya itu tadi. Pikiran, tenaga, energi, emosi, perhatian disatukan, dan mediumnya adalah target, ya kan?
Kalau itu sudah terjadi, kekuatan kita menjadi seperti laser dan siap menabrak apapun itu dan mencatatkan prestasi kemajuan. Saya Hendrik Lim, salam Inspiro. Inspirasi untuk pelaku dan insan usaha Indonesia.